tampilan awalnya seperti ini, maka Bapak dan Ibu silakan klik lihat hasil satuan pendidikan atau dinas Anda. Nanti diklik di sana, kemudian Bapak dan Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID. Ya, sekali lagi, yang bisa mengakses akun pendidikan tadi kepala sekolah, guru dan operator, tapi yang perlu dipastikan adalah punya Belajar ID-nya. Kemudian Bapak dan Ibu akan menemukan pilihan layanannya yang tadi saya bilang. Bapak dan Ibu silakan memilih mau masuk yang SMA LB, SMP LB, atau SD LB. Silakan pilih salah satu jenjang layanannya. Silakan dipilih. Nah, ini adalah tampilan awalnya Bapak dan Ibu semuanya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa ada fitur switcher-nya di pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas itu adalah fitur switcher-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengganti jenjangnya. Jadi kalau misalkan SMA LB, kita coba ganti SMP LB, kita klik. Nah, kemudian langsung tampilannya berganti. Nah, sedikit mungkin saya jelaskan masuk ke SMA LB lagi, izin. Kalau di SMA LB ini adalah tampilan bagi satuan pendidikan yang memiliki nilai di rapat pendidikan. Makanya di bawahnya ada indikator prioritasnya, itu keluar nilainya. Sedangkan kalau kita masuk ke yang SMP LB tadi, nah di SMP LB tadi itu adalah contoh satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN begitu ya. Jadinya tampilannya adalah seperti ini. Oke, Explorer nanti akan coba saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita balik ke SMA LB-nya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya adalah namanya di situ ringkasan begitu ya. Di ringkasan ini terdiri dari data satuan pendidikan dan juga ringkasan kondisi satuan pendidikannya di tahun 2022 serta indikator prioritas satuan pendidikan. Sederhananya adalah kalau Bapak dan Ibu membeli buku begitu ya, ini semacam bagian halaman belakang buku, Bapak Ibu bisa tahu rangkumannya kira-kira kondisi satuan pendidikan Bapak dan Ibu seperti apa sih sekarang begitu ya. Tapi ini tentu saja sifatnya adalah ringkasan. Kalau kita scroll lagi ke bawah, maka di situ akan ada indikator-indikator prioritas yang menggambarkan kondisi satuan pendidikan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, indikator prioritas ini kalau untuk jenjang Dasmen itu ada 6 Bapak dan Ibu semuanya. Ada literasi, numerasi, karakter, kemudian ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan juga kualitas pembelajaran. Harapannya, ke-6 indikator prioritas inilah yang menjadi fokus utama atau fokus yang pertama kali dapat dibenahi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kalau kita lihat, kita punya 6 indikator prioritas, kami menyebutnya mungkin bahasa mudahnya kartu indikator prioritas. Kita bisa lihat di situ ada nama indikatornya, ada kemampuan literasi misalkan, kemudian ada hasil capaiannya, begitu ya. Baik, 100% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, gitu ya, itu adalah hasil capaiannya. Kemudian ada juga hasil perubahannya dari capaian tahun sebelumnya. Ini tidak ada karena mungkin berarti tahun sebelumnya tidak mengikuti AN begitu. Tapi kalau nanti ada yang sudah mengikuti AN tahun sebelumnya, nanti akan terlihat deltanya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam memahami apa sih maksudnya ini, Bapak dan Ibu bisa klik apa arti capaian saya. Nah, dengan apa arti capaian saya ini, Bapak dan Ibu bisa melihat lebih rinci terkait dengan detail indikatornya. Kemampuan literasi itu apa, kemudian yang dinilai itu apa, capaiannya itu maksudnya apa, dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu bisa melihat tahun ini berapa, tahun sebelumnya berapa, dan akhirnya deltanya berapa. Kalau misalkan ada keterangan subdik Anda tidak mengikuti AN, maka berarti tahun sebelumnya, berarti Bapak dan Ibu termasuk dalam satuan pendidikan yang tidak mengikuti AN. Jadi tidak ada deltanya, gitu ya. Oke. Kemudian selain itu juga ada dalam kartu indikator ini ada juga pengelompokan begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ada yang di situ ada peringkat atas gitu, ada 5 sebenarnya pengelompokannya, peringkat atas, menengah bawah dan bawah. Prinsipnya adalah ini membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk melihat kondisi Bapak dan Ibu semuanya secara umum, secara cepat saja begitu, baik itu di nasional maupun di tingkat provinsi. Jadi bukan untuk memeningkatkan sebenarnya, tetapi untuk melihat kondisinya Bapak dan Ibu masuk dalam kelompok yang mana. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita ingin mengetahui, oh, saya punya masalah nih, ternyata numerasi saya masih kurang baik begitu misalkan. Saya ingin tahu penyebab masalahnya apa sih? Kita bisa klik pelajari akar masalah. Ketika kita klik pelajari akar masalah,
maka ini adalah tampilan akar masalahnya. Di dalam halaman akar masalah ini, Bapak dan Ibu bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian atau hasil indikator prioritasnya. Nah, kalau kita lihat indikator level 2-nya di sini begitu, jadi yang mempengaruhi indikator prioritas ini ada dari indikator yang lain atau dari indikator level 2-nya. Kalau kita lihat di sini di numerasi, oh ternyata yang paling rendah itu adalah kompetensi pada domain bilangan. Kompetensi pada domain aljabar pun juga masih cukup rendah dan masih banyak indikator level lain juga yang indikator level 2 lain yang masih perlu untuk dioptimalkan kembali. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi begitu kalau Bapak dan Ibu ingin melaksanakan sesuatu bisa memperhatikan topik-topik apa sih yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian selain itu juga Bapak dan Ibu bisa mengklik detailnya begitu kalau ingin tahu detailnya itu apa sih sebenarnya maksudnya dari kompetensi pada domain bilangan, definisinya apa, kemudian yang dinilai dan capaiannya seperti apa dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, itu kalau kita lihat dari indikator level 2 di indikator prioritasnya. Kalau kita lihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi akar masalahnya, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata yang mempengaruhi numerasi itu ada refleksi, kepemimpinan instruksional, dan juga kualitas pembelajaran. Nah, yang menarik adalah, walaupun ini kondisinya sudah warna hijau, begitu ya Bapak dan Ibu semuanya, kita tetap bisa melakukan perbaikan di dalamnya. Kita perlu melihat, gini, kalau hijau, kalau di raport ini kan memang ada warnanya merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, dan hijau ini menjadi sebuah rentang begitu ya. Katakanlah hijaunya itu rentangnya dari 75 sampai 100. Maka akan ada hijau yang 75, maka akan ada juga hijau yang 80, akan ada hijau yang 90. Nah, jika hijaunya 75, maka itu sebenarnya bisa ditingkatkan lagi skornya dengan memperhatikan indikator di level 2-nya. Kalau kita coba lihat misalkan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Kalau coba kita klik indikator lainnya yang di bawahnya, nah itu kita bisa melihat, oh ternyata walaupun dia sudah hijau, kondisinya untuk belajar tentang pembelajaran serta refleksinya itu masih cukup rendah loh nilainya sebenarnya. Nah, harapannya Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi terkait dengan platform pendidikan ini untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Dan sekali lagi, warna bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya, tetapi perlu Bapak Ibu diskusikan dengan warga sekolah adalah bagaimana dengan skor yang diperolehnya. Karena sekali lagi itu menunjukkan indikasi kondisi di satuan pendidikan. Nah, setelah kita tahu begitu, oh ternyata ada beberapa akar masalah yang harus kita perbaiki. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pembenahannya. Kalau kita lihat ke bawah, kita turunkan lagi tampilan raportnya ke bawah, maka kita akan memiliki pertanyaan reflektif, begitu ya. Mari berhenti dan berpikir sejenak. Kita punya, jadi ini bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya dalam memimpin rapat begitu. Kira-kira 2 pertanyaan ini dijawab sebagai untuk memancing refleksi ketika dilakukan di warga sekolah. Nah, kalau kita sudah tahu akar masalahnya apa, kemudian kita ingin tahu bagaimana cara membenahinya, di bawah itu sudah ada playlist benahi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan di Kemendikbudristek. Playlist benahi ini dia terhubung langsung dengan platform Merdeka Mengajar, begitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin membenahi misalkan kompetensi domain bilangan, saya ingin tahu itu bagaimana sih cara membenahinya, materi apa yang perlu diberikan, Bapak dan Ibu bisa klik lihat materi di Merdeka Mengajar, maka di situ nanti akan ada 3 inspirasi benahi dari yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Kalau kita buka, nah di dalamnya akan ada inspirasi 1, 2, dan 3. Di dalamnya tentu saja sama seperti PMM pada umumnya, ada modul, kemudian juga nanti akan ada video pembelajarannya dan segala macam isi terkait dengan PMM-nya. Ini playlist ini membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Kami sadar bahwa di PMM sangat banyak materinya, Bapak dan Ibu mungkin sedikit bingung begitu, akar masalahnya apa, kemudian mencari materinya yang mana. Melalui platform ini, Bapak dan Ibu sudah langsung mendapatkan playlist-nya. Bapak dan Ibu sudah bisa langsung belajar secara mandiri, pun juga bisa didiskusikan juga dengan komunitas belajar, baik itu di sekolah maupun lintas sekolah. Oke. Kemudian,
Setelah kita melakukan eksplorasi terhadap PMM-nya, kalau kita balik ke halaman rapotnya, kita juga bisa melakukan perencanaan berbasis datanya dengan menggunakan unduhan, begitu ya. Kalau kita lihat di bagian atas, itu ada tombol unduh. Kalau kita unduh, kita klik tombol unduh tersebut, nah, kita bisa melihat di sini, ada laporan, ada unduh raport pendidikan. Sebelum itu diklik, nanti, oke, nanti aja deh berarti. Kalau kita coba klik begitu ya, unduh raport pendidikannya, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan tadi Excel yang akan ditunjukkan oleh rekan saya. Nah, di dalam ketika Bapak dan Ibu mengunduh laporan raport pendidikannya, Bapak dan Ibu akan menemukan 4 tab di sana. Pertama adalah terkait dengan laporan raport. Laporan raport ini berisi seluruh indikator yang ada di dalam raport pendidikan, beserta capaiannya, definisi, dan lain-lain. Pokoknya ini adalah profil lengkap Bapak dan Ibu semuanya di tingkat satuan pendidikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa akan eksplorasi di sana. Di tab yang kedua, itu ada panduan membaca PBD. Kalau kita lihat begitu ya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh cara membaca tabelnya. Nanti jika Bapak Ibu kesulitan membaca rekomendasi yang kami sampaikan, Bapak dan Ibu bisa melihat terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu untuk panduan membaca PBD ini. Yang menjadi catatan bagi kita bersama adalah yang pertama, kalau kita lihat begitu ya, label capaian warna hijau, ini artinya indikatornya tetap bisa untuk ditingkatkan, sedangkan kalau untuk yang merah dan kuning, itu perlu untuk ditingkatkan. Jadi sekali lagi, tadi, kalaupun sudah hijau, bukan berarti Bapak dan Ibu tidak bisa meningkatkannya. Bapak dan Ibu masih mempunyai ruang untuk bisa meningkatkan capaian. Nah, yang kedua, catatan yang kedua adalah, sifatnya adalah rekomendasi. Artinya adalah, ketika nanti Bapak dan Ibu membaca hasil rekomendasinya, untuk melaksanakan PBD-nya untuk dilakukan di proses perencanaan dan penganggarannya, maka Bapak dan Ibu bisa menambah, bisa mengurangi, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita coba lihat begitu ya, kalau sebagai supaya punya bayangan, prioritas rekomendasi di tab 3-nya. Nah, di tab 3-nya ini kita sudah punya ada 3 kolom besar begitu, identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi itu masalahnya apa, refleksi itu akar masalahnya apa, benahi itu adalah rekomendasi terkait dengan program, inspirasi, dan juga contoh kegiatan arkasnya. Jadi di sini peserta juga ada tautan referensi benahinya. Nah, ini sebenarnya salah satu perbedaannya juga dengan tahun sebelumnya, bahwa di sini kami juga menyampaikan contoh kegiatan Arkas, sehingga ketika Bapak dan Ibu melakukan proses perencanaan dan penganggaran, Bapak dan Ibu tidak perlu pusing lagi. Karena kami sudah menyampaikan kira-kira contohnya, kalau untuk BOP kesetaraan itu apa sih, gitu kan ya, yang digunakan seperti apa, kalau untuk yang bos reguler seperti apa. Ini adalah kode-kode kegiatan yang Bapak dan Ibu bisa pakai untuk dimasukkan ke dalam Arkas. Rekomendasinya, ini ada prioritas rekomendasi, di mana prioritas rekomendasi berisi tentu saja sesuai dengan namanya begitu ya, yang menunjukkan urutan prioritas masalah dan akar masalah yang perlu diintervensi oleh satuan pendidikan. Kemudian kalau di tab keempat, itu ada seluruh rekomendasi, ini adalah untuk melihat seluruh akar masalah pada satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekali lagi, dokumen ini merupakan dokumen sekolah sebenarnya, jadi Bapak dan Ibu memiliki kewenangan penuh untuk bisa memilih begitu akar masalahnya yang mana, masalah mana yang mau diintervensi duluan, masalah mana yang mungkin diintervensinya tahun berikutnya, dan juga memilih kira-kira kegiatan mana yang akan dimasukkan ke dalam Arkas, dan kode kegiatannya yang dibutuhkan seperti apa. Gitu ya. Nanti mungkin detail terkait dengan bagaimana PBD-nya, mungkin akan dijelaskan pada sesi-sesi yang lebih selanjutnya begitu ya, karena penjelasannya akan cukup detail di sana. Tapi sekali lagi, unduhan ini bisa Bapak dan Ibu gunakan di dalam proses perencanaan dan juga penganggaran, dan harapannya bisa dimanfaatkan oleh sekolah bagi yang memiliki nilai rapat pendidikan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang tidak memiliki rapat pendidikan? Nah, kalau kita balik ke rapotnya, nah, kalau tadi SMA LB ini punya rapat pendidikan begitu ya, kemudian kita coba lihat, kalau SMP-nya kan tadi nggak ikut AN. Kalau SMP-nya nggak ikut AN, tampilannya seperti apa? Tampilannya adalah di bawah itu ada lembar evaluasi diri sekolah. Nah, di lembar evaluasi diri sekolah ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan unduh,
Kemudian kita akan lihat Excel-nya seperti apa sih, gitu ya. Coba kita buka. Nah, tadi ini sudah ada begitu ya, untuk lembar evaluasi di sekolahnya, ada berbagai macam sheet di sana seperti saya sampaikan ada 5 lembar kerjanya. Namun di situ juga ada pengantar, ada identitas sekolah, kemudian panduan evaluasinya, dan ada lembar kerja yang tadi saya sampaikan fungsi dan manfaat. Jadi, kurang lebih itu Bapak dan Ibu semuanya. Oh, ini contohnya begitu ya, kira-kira pengisiannya seperti apa, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian di lembar EDS. Terakhir mungkin dari saya, ketika Bapak dan Ibu semuanya ingin melakukan pengisian terhadap lembar evaluasi diri sekolah ini, kami sangat mengharapkan pengisiannya dilakukan dengan jujur dan apa adanya, karena ini akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak mengisinya tidak dengan kondisi yang sesungguhnya, maka Bapak dan Ibu tidak tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi. Oleh karena itu harapannya supaya kita mau melakukan pembenahan bersama, maka kita harus mengisinya dengan jujur dan apa adanya.